Om Swastiastu, anak-anak semua. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang Pancasrada. Nah, terkait dengan pembahasan kita mengenai Pancasrada, hari ini kita akan membahas mengenai pengertian Pancasrada beserta bagian-bagiannya. Apa itu Pancasrada? Nah, ada sloka yang menyebutkan Cadaya Satyam Apnopis Ceradam Sate Prajapati, yang artinya dengan serada orang akan mencapai Tuhan. Beliau menetapkan dengan serada menuju Satya. Sloka ini merupakan Yajurveda bab 19 sloka 30. Nah, apakah kalian tahu apa arti dari kata serada dan apa itu Pancasrada? Ya, Pancasrada berasal dari dua unsur kata yang dapat diartikan panca berarti 5 dan serada berarti kepercayaan atau keyakinan. Jadi Pancasrada adalah 5 keyakinan atau kepercayaan yang melandasi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi Pancasrada merupakan dasar bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Adapun bagian-bagian dari Pancasrada, yang pertama ada Brahman, kemudian Atman, kemudian Karmapala, kemudian Punarbawa, dan yang terakhir adalah Moksa. Ya, kita akan ke bagian Pancasrada yang pertama, yaitu ada Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap Tuhan. Tuhan dalam agama Hindu disebut Brahman. Brahman sekaligus adalah pencipta seluruh jagat raya ini, sekaligus merupakan sumber dari dan akhir dari segala kehidupan. Jadi segala yang ada di semesta ini merupakan ciptaan dan Brahman meresapi segala ciptaannya. Adapun sifat-sifat Tuhan dijelaskan dalam Tripurusa, yaitu yang pertama ada Paramasiwa. Tuhan itu tak berwujud, tak bisa dibayangkan, murni atau disebut juga Nirguna Brahman. Yang kedua, Tuhan merupakan Sadasiwa, Tuhan yang sudah dipengaruhi oleh guna dan memiliki sifat sakti atau yang disebut dengan Saguna Brahman. Contohnya manifestasi Tuhan yang kita sebut dengan Brahma, Wisnu, Siwa maupun dewa-dewa lainnya. Yang ketiga ada Siwatma, yaitu Tuhan yang mengambil wujud tertentu yang menjadi jiwa bagi semua makhluk. Nah, itu tadi bagian Pancasrada yang pertama, yaitu keyakinan terhadap Tuhan atau Widisrada. Nah, sekarang kita ke bagian Pancasrada yang kedua, yaitu keyakinan terhadap Atman. Atman Brahman Aikyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Setiap makhluk hidup di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Atman merupakan sinar suci atau bagian terkecil dari Brahman yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Adapun sifat-sifat Atman yang dijelaskan dalam Bhagavad Gita, yaitu yang pertama ada Acedya yang artinya tidak terlukai oleh senjata. Ada Adaya yang tak terbakar oleh api, Akledia yang tak terkeringkan oleh angin, Acesya tak terbasahkan oleh air, Daitya kekal abadi, Sarwagata berada di mana-mana, Stanu tidak berpindah-pindah, Acala tidak bergerak, Sanatana selalu sama, Awyakta tidak dilahirkan, dan Acintya tak terpikirkan, dan Awikara tidak berubah, sempurna dan tidak laki-laki maupun perempuan. Yang artinya Atma itu tidak memiliki gender ataupun jenis kelamin.
Nah, itu adalah sifat-sifat Atma yang dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita. Atman merupakan bagian Pancasrada yang kedua, yaitu keyakinan terhadap Atman atau jiwa. Ya, itu tadi merupakan Atman atau jiwa yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Keyakinan terhadap Atman merupakan bagian Pancasrada yang kedua. Kita akan ke bagian Pancasrada yang ketiga, yaitu keyakinan terhadap hukum karma pala atau hukum karma. Percaya dengan adanya karma pala artinya percaya dengan hasil perbuatan yang telah kita lakukan ataupun yang akan kita lakukan. Inilah hukum universal yang dipercaya oleh umat Hindu. What you give is what you get. Apa yang kamu beri, itulah yang kamu dapatkan. Jadi apa yang anak-anak perbuat, itulah yang akan anak-anak dapatkan hasilnya. Inilah yang disebut dengan keyakinan terhadap hukum karma pala. Karma pala terbagi menjadi 3, yaitu Sancita karma pala, Parabda karma pala, dan Kriyamana karma pala. Demikianlah bagian Pancasrada yang ketiga, yaitu keyakinan terhadap hukum karma pala. Percaya dengan karma pala artinya percaya dengan apa yang telah kita lakukan. Jika anak-anak berbuat baik, maka hasil yang anak-anak dapatkan juga baik. Dan sebaliknya, apabila anak-anak berbuat buruk dan tidak baik, hasil yang anak-anak peroleh merupakan hasil yang tidak baik juga. Ya, sekarang kita ke bagian Pancasrada yang keempat, yaitu keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau punarbawa atau samsara. Punarbawa atau kelahiran kembali ini terjadi dikarenakan Atman belum bisa menyatu dengan Brahman. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Atman masih terikat dengan sifat-sifat duniawi dan hukum karmanya. Nah, itu tadi merupakan bagian Pancasrada yang keempat. Nah, sekarang kita akan ke bagian Pancasrada yang kelima, yaitu keyakinan terhadap bersatunya Atman dengan Brahman yang disebut dengan moksa. Moksa merupakan tujuan tertinggi sekaligus terakhir dari agama Hindu. Sebagaimana yang disebutkan, Moksaptam Jagat Hita Ya Caiti Dharma, yang artinya tujuan agama atau dharma adalah untuk mencapai moksa atau kelepasan dari kesenangan duniawi. Nah, adapun tingkatan-tingkatan moksa, ada samipya, ada sarupya, ada salokya, dan ada sayutya. Nah, demikian tadi bagian Pancasrada yang kelima yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yaitu moksa. Ya, dari slide tadi kita dapat menarik kesimpulan, yaitu Pancasrada merupakan 5 keyakinan dalam umat Hindu untuk mencapai tujuan dalam kehidupan. Adapun bagian-bagiannya yaitu yang pertama ada percaya dengan adanya Tuhan atau Brahman. Yang kedua, percaya terhadap adanya Atman atau jiwa yang menghidupi seluruh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga, percaya dengan adanya hukum karma pala, bahwa apa yang kita perbuat akan mendapatkan hasil atau buah dari perbuatan kita. Kemudian yang keempat, percaya terhadap reinkarnasi atau kelahiran kembali. Karena Atman masih terikat dengan sifat-sifat duniawi dan hukum karmanya. Kemudian yang kelima ada moksa, yaitu percaya terhadap adanya kebebasan, kebahagiaan abadi, yaitu sebagai tujuan terakhir dalam kehidupan. Nah, demikianlah anak-anak materi kita hari ini.
mengenai pengertian dan bagian-bagian dari Pancasrada. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.